Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih setia Tuhan senantiasa mengiring dan melingkupi kita semua. Anugerahnya melampaui batas dan tetap melindungi kehidupan kita masing-masing. Meskipun kita masih terpisah secara geografis dalam ruang dan tempat ibadah, namun hati kita dipersatukan di dalam pujian dan sembah. Mazmur 97 ayat 11-12. Terang sudah terbit bagi orang yang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikan syukur bagi namanya yang kudus. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdiri dan mengagungkan kebesaran cara Tuhan mengasihi dan memelihara setiap kehidupan anak-anaknya dengan melantunkan KJ 242. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin salju, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lampu dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tenteram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Seperti air yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti, demikianlah kita percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang kasih setianya kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terimalah salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati peribadahan kita di rumah kita masing-masing. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Mari di pagi hari ini kita membuka Mazmur 126. Kita boleh memperhatikan bersama bagian firman Tuhan ini menjadi sapaan yang menyapa kita pada Minggu 12 Juli 2020. Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai,
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sungguh biarlah kita siap untuk menabur dan menuai bersama dengan Tuhan yang membuat kita bersukacita. Marilah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa iman membawa hidup kita ke surga. Kasih membawa surga ke dalam hidup kita. Iman memberi kita kekuatan, dan kasih menguatkan banyak hati yang lelah. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami belum dapat hidup yang selaras dengan karya-Mu dan sering abai mendengar suara-Mu. Ketika kami terhubung dengan-Mu ya Tuhan, maka kami memiliki perlindungan yang kokoh, kuat, dan sempurna. Ketika kami mengakui dosa kami, Tuhan merengkuh kami dengan kasih-Mu. Tiliklah hati kami ya Tuhan, dan ampunilah. Amin. Jemaat Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, kita akan menuai anugerah-Nya. Dan berkat bagi kita di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan yang keempat, firman-Nya berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikianlah berita anugerah dan kekuatan di dalam kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari segala
Bapak Ibu yang terkasih, kembali di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Mari kita membuka hati dan menyiapkan diri, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di pagi yang teduh ini, bahkan bersama dengan alam yang tak henti memuji nama Tuhan, kami mau bersama bertumbuh, kami mau bersama terus menabur benih firman Tuhan, agar firman itu boleh terus menjadi nyata di dalam kehidupan kami, bahkan menghasilkan buah-buah yang dapat dirasakan oleh sesama kami, dan kami juga boleh terus menyaksikan kebenaran Tuhan melalui kehidupan kami. Sekalipun ada banyak hambatan, sekalipun hidup kami terbatas, namun kami percaya kuasa kasih dan firman-Mu akan sanggup menembus batas-batas dan menjadikan kehidupan kami berdampak dan menjadi berkat. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami dan juga memimpin kehidupan kami, sehingga ibadah dan firman pada hari ini memberkati kami semua. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayat 1-9, dilanjutkan 18 sampai 23. Matius 13 ayat 1-9 dilanjutkan 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena ia tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Maka itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka berbahagialah kita yang boleh mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita, sehingga firman yang ditaburkan itu berbuah dan menghasilkan banyak berkat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di hari ini firman Tuhan tentang penabur menjadi bagian yang akan kita renungkan pada hari ini. Bapak dan Saudara, berdasarkan sebuah penelitian dikatakan bahwa secara umum manusia dapat mendengar dengan konsentrasi yang penuh selama kurang lebih 10 menit. Sebab itu di dalam teori berkhotbah senantiasa kami diajarkan untuk berkhotbah secara singkat, padat, dan jelas. Namun dalam kenyataannya seringkali khotbah gereja, khotbah hari Minggu disampaikan dengan begitu panjang. Namun syukur kepada Allah di masa-masa pandemi ini agar kuota jemaat tidak terkuras setiap minggunya, kita berusaha untuk mengemas khotbah dan setiap tayangan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan kita belajar banyak di dalam setiap hal tersebut. Sehingga biarlah firman Tuhan yang hari ini juga kita baca, kita dapat menjadi orang-orang yang dengan penuh semangat mendengar firman Tuhan dan menyimpannya, bahkan firman itu dapat berbuah dalam kehidupan kita. Perumpamaan yang Tuhan Yesus ungkapkan sendiri juga menunjukkan bahwa ada 4 tipe manusia. Ada 4 tipe pendengar firman yang Tuhan Yesus katakan. Tipe pertama adalah mereka yang tidak mendengar dengan sukacita. Mereka yang tidak mengerti firman Tuhan, sehingga si jahat merampas firman itu dari hati mereka. Tipe kedua adalah orang yang menerima dengan sukacita, mereka yang mudah tergugah oleh firman Tuhan, namun seringkali secara cepat hati mereka juga berubah. Tipe yang ketiga mungkin mewakili saudara dan saya. Banyak di antara kita yang sanggup mendengar, tetapi oleh banyak kekhawatiran. Dan dikatakan juga tipu muslihat dunia ini seperti semak duri yang menghimpit dan menjadikan kita ragu untuk menghidupi firman Tuhan. Dan tentunya tipe keempat digambarkan bahwa mereka yang mendengar firman bagaikan benih yang ditabur di tanah yang baik, maka firman itu bertumbuh dan berbuah banyak berkali-kali lipat ganda. Dan seperti yang saya katakan Bapak dan Saudara, pelayanan di masa-masa online ini selain membuat kita banyak belajar, tetapi juga menjadi berkat. Ada banyak tayangan, ada banyak rekaman pelayanan firman, maupun berbagai hal yang dapat menggugah semangat kita. Tuhan memakai semua itu, kita juga dapat memutar kembali atau menyimpan tayangan-tayangan tersebut menjadi penguatan bagi kita. Bahkan beberapa orang yang juga tidak dapat bergereja oleh karena kendala dan keterbatasan fisik ataupun alasan kesehatan, kini dapat beribadah dan terlayani di rumah masing-masing. Namun biarlah bukan hanya menjadi sebuah sukacita kita, tetapi berkat Tuhan di masa pandemi ini boleh kita respon, sehingga kita pun juga menjadi pendengar dan menjadi benih yang baik. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di minggu hari ini, bahkan dalam segala rangkaian ibadah online kita, ternyata bacaan firman Tuhan tidak hanya sekedar berbicara tentang respon dan bagaimana menjadi benih yang baik, tetapi bahkan Matius 13 ini berbicara secara jelas. Judul perikop firman Tuhan adalah tentang seorang penabur. Saya punya sebuah kisah Bapak, Ibu, dan Saudara tentang seorang petani jagung yang memenangkan sebuah kontes varietas pertanian. Di saat ia diwawancarai oleh wartawan, sang petani mengisahkan bahwa ia mengucap syukur untuk kemenangan itu dan membagi jagung-jagungnya kepada rekan-rekan petani yang lain. Namun mendengar jawaban dan kisah sang petani, wartawan ini pun bertanya, apakah Bapak tidak khawatir kalau nanti jagung-jagung itu diduplikasi dan Bapak tidak lagi memiliki varietas yang unggul? Namun dengan bijak petani ini berkata, benih yang saya tanam, benih yang saya tabur
dan jagung yang saya hasilkan adalah berkat Tuhan, adalah kuasa Allah. Maka biarlah saya membagikan berkat itu, saya membagikan kebaikan itu, sehingga semua orang juga dapat merasakan kebaikan dan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu mendengar dan membaca kisah ini berkaitan juga dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan dan hari ini mau kita renungkan. Maka bukan hanya perkara kita mau menjadi tipe orang yang keempat, tapi jauh lebih daripada itu, kita pun mau menjadi penabur benih kebaikan. Kita mau belajar untuk menaburkan berkat Tuhan dan menyalurkan kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita. Sekalipun ada 3 tipe lainnya yang mungkin juga menjadi potret kehidupan kita. Terkadang kita resah, terkadang kita takut, kita khawatir, atau bahkan ada semak-semak duri yang menghimpit kehidupan kita, tetapi tetaplah menabur, tetaplah nyatakan berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, benih yang ditabur itu juga akan dirasakan, sebab berkat Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah tentang petani jagung tadi juga mengingatkan saya tentang salah satu nilai moral yang diberikan dan diajarkan oleh kedua orang tua saya. Khususnya ketika mereka merelakan anaknya untuk studi di luar kota, bahkan hingga menjadi seorang pendeta yang berarti tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Tetapi setiap kali ada pelayanan di gereja, ataupun ada tenaga-tenaga mahasiswa dan tenaga praktek di gereja, orang tua saya berusaha untuk melakukan kebaikan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan melakukan kebaikan, dan Sang Penabur yang sejati itu juga akan menaburkan berkat-Nya kepada anaknya dimanapun ia berada. Dan ada satu kisah lagi yang ingin saya bagikan di minggu hari ini bagi kita sekalian. Di suatu masa ada seorang petani Skotlandia. Suatu hari sang petani sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Dan sebagaimana seorang petani yang harus berjuang, di mana kehidupan sebagai petani bukanlah kehidupan yang mewah dan kehidupan yang wah. Di saat ia sedang mengerjakan ladang dan tanah di mana ia bekerja, dia mendengar suara teriakan minta tolong dari rawa-rawa di seberang lahan tempat ia bekerja. Seketika petani Skotlandia ini menaruh peralatannya dan ia berlari mencari sumber suara tersebut. Di sana ia menemukan seorang anak lelaki yang sangat ketakutan karena ia terjebak di dalam sebuah lumpur hisap. Anak ini berusaha untuk melepaskan dirinya, namun itu semakin menghimpit dan menghisap anak muda ini. Semakin kuat dia berupaya untuk keluar, namun semakin kuat juga rawa-rawa itu menghisap pemuda ini. Namun sang petani Skotlandia tanpa segan, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak muda itu. Dan mungkin saja sebagai seorang petani, di sana ia sedang menaburkan benih kebaikan, sebagaimana kebiasaan orang petani terus-menerus menabur dan menabur. Singkat cerita, pemuda ini berhasil diselamatkan oleh sang petani Skotlandia. Beberapa hari kemudian, datanglah sebuah kereta kuda ke rumah petani itu. Dan turunlah dari kereta itu seorang bangsawan dengan pakaian yang elegan. Terlihat bahwa pakaian itu menunjukkan status sosial dan derajat sang pria. Ia kemudian melangkah keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai ayah dari seorang pemuda yang telah diselamatkan oleh petani ini. Petani yang baik, aku ingin membayarmu, kata sang bangsawan, sebab engkau telah menyelamatkan nyawa anakku. Namun kembali petani
Skotlandia yang bijaksana ini menjawab, "Tidak usah dan tidak perlu hamba menerima bayaran untuk apa yang telah hamba lakukan kepada putra tuanku. Sebab bagiku di saat itu Tuhan mengutus dan memanggilku untuk melakukan kebaikan kepada putramu." Namun di waktu yang bersamaan, sang anak dari petani Skotlandia ini keluar dari pintu gubuknya. Maka sang bangsawan kembali bertanya, "Apakah dia putramu?" "Ya," jawab sang petani dengan bangga. Maka bangsawan itu pun kemudian segera berkata, "Baiklah, aku tahu bagaimana harus membayar jasamu. Marilah kita membuat sebuah kesepakatan. Biarkanlah aku mengambil dan mengasuh anakmu itu serta memberikan kepadanya pendidikan yang baik. Sebab aku percaya anakmu berasal dari benih yang baik sebagaimana engkau telah menyelamatkan anakku. Maka biarlah aku akan menumbuhkan benih yang baik itu menjadi seorang lelaki dan pemuda yang dapat engkau banggakan." Singkat cerita, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak sang petani itu berhasil dalam studinya. Dia lulus dari St. Mary's Hospital Medical School di London, dan ia dikenal menjadi seorang ilmuwan. Bahkan ia dikenal menjadi penemu antibiotik penisilin. Nama pemuda itu adalah Sir Alexander Fleming. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sanalah sesungguhnya kita juga dapat memotret kehidupan kita, bahwa anak Allah telah menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari rawa kematian, dan Allah telah memberikan kepada kita pendidikan yang benar di dalam firman dan kebenarannya. Maka biarlah kita pun juga bertumbuh dan hidup menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan. Dan marilah kita mulai semua itu dengan cara menaburkan benih-benih kebaikan dan menyatakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dunia tahu dan mengenal siapa Allah, Juru Selamat kita. Selamat hari Minggu, selamat menabur di dalam kasih Tuhan. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, tempat perteduhan kami, kota benteng kami. Kami datang bersahati kepadamu ya Tuhan, menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami di dalam segala kebijakan dan langkah yang mereka ambil di dalam menanggulangi COVID-19.
Hikmat-Mu kiranya menyertai, sehingga setiap langkah-langkah itu adalah langkah-langkah yang benar berdasarkan hikmat-Mu. Dan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan, sungguh-sungguh demi kebaikan bangsa dan negara kami. Dengan hati yang takut akan Engkau, mereka mengerjakan setiap kebijakan-kebijakan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gugus tugas COVID-19, juga tim medis yang saat ini sedang berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang terdampak. Tuhan, karuniakan mereka kekuatan dan kesehatan, kemampuan dan hikmat. Dan para pasien bisa menjadi pasien yang nurut dengan apa yang dikatakan oleh para dokter, sehingga menolong mereka sembuh dan pulih, dan juga bagi kebaikan saudara dan sesama yang lain. Kami berdoa kepada-Mu bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, agar kami diberikan hikmat untuk senantiasa mau mentaati setiap anjuran dari pemerintahan kami, demi diri mereka sendiri dan demi sesama. Saling menjaga, tolong kami ya Tuhan, dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga tim medis yang telah gugur di dalam menangani COVID-19 ini. Juga penghiburan bagi keluarga yang tinggal oleh saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Kami juga berdoa bagi seluruh bangsa kami Tuhan, yang terdampak secara ekonomi, yang kehilangan pekerjaan dan usaha mereka. Tolong Tuhan, bangkitkan kembali semangat dan iman kami, sehingga dalam kondisi ini kami tetap melihat kebaikan dan kasih Tuhan, dan meyakini penuh pengharapan kepada Tuhan bahwa Engkau akan menyediakan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Berikan kami kesabaran dan kekuatan ya Tuhan. Berikan kami juga umat-Mu, bangsa dan negara kami yang diberikan kemampuan lebih untuk peka menolong saudara-saudara kami yang sedang terdampak, sehingga kami bisa saling menopang. Dan kami juga berdoa setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bantuan sosial dapat tepat sasaran untuk menolong saudara-saudara kami. Pulihkanlah kehidupan bangsa kami Tuhan, baik dalam sisi kesehatan maupun dalam kehidupan perekonomian, dalam kehidupan sosial. Ada begitu banyak kejahatan yang mulai terjadi. Tuhan, kiranya Engkau menolong memulihkan bangsa kami. Setiap orang yang memiliki niat kejahatan di tengah-tengah kondisi ini, ampuni mereka, buat hati mereka berbalik. Terima kasih Tuhan. Secara khusus di kota kami Jember ini, berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami dan rakyat Jember, sehingga kami bisa melewati masa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami GKI Jember. Berkatilah, sertailah, tuntunlah, berikanlah hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang Kau percaya untuk menjadi pemimpin gereja kami. Hamba-Mu, hamba setia-Mu, Pendeta Michael Chandra bersama dengan Ibu Valerie, Ibu Pendeta Meritus Maria Gamaliel. Berikan hamba-hamba-Mu sebagai gembala ini Tuhan kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam mendampingi umat dengan penuh kasih dan telaten di tengah-tengah pergumulan masing-masing jemaat yang berbeda-beda. Kiranya Kau pakai hamba-hamba-Mu ini menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi gembala yang baik yang mengasihi umat-Mu. Demikian juga para penatua, para pengurus komisi, aktivis, para pelayan jemaat anak. Berikan hikmat dan kekuatan, sehingga sungguh pelayanan mereka menjadi berkat bagi seluruh umat. Berikan kekuatan pada mereka bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan bagi seluruh umat GKI Jember.
Kiranya Engkau menolong kami yang saat ini bergumul dalam kesehatan, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh kami. Kiranya apa yang kami alami tidak juga membuat kami kehilangan iman dan pengharapan kami. Terus senantiasa bersandar dan berharap kepada Engkau sebagai Allah dan Tuhan, dan meyakini bahwa Engkau selalu ada menopang kami. Kami yang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan keuangan ekonomi kami, dalam pergumulan yang tidak mudah. Cukupkan kebutuhan kami setiap hari ya Tuhan. Berkati masa depan anak-anak kami dalam studi mereka. Berkati kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Biarlah setiap keluarga demi keluarga mereka boleh membangun hubungan dengan baik, membangun iman mereka, sehingga boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Berkati kami menjadi umat yang senantiasa hidup takut dan taat akan Engkau. Umat yang senantiasa bersandar penuh dan memiliki pengharapan serta iman yang teguh apapun kehidupan kami. Berkati kami. Mampukan kami boleh bergandengan tangan sebagai umat, sebagai satu kesatuan, supaya kehidupan kami saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami umat GKI Jember, bahkan pergumulan dalam pelayanan yang saat ini harus dilakukan secara online. Kiranya hikmat-Mu menyertai hamba-hamba setiamu, pelayan-pelayan setiamu yang mempersiapkan segala pelayanan ini, sehingga terus dapat mendampingi kehidupan rohani umat Allah di GKI Jember. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan Juru Selamat yang mengasihi kami, yang mengajar kami untuk berdoa demikian. kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pelayanan persembahan dengan syukur dan sukacita, umat dapat memberikan persembahan dengan cara melalui nomor rekening BCA
024 80 80 810 atas nama GKI Jember. Umat yang sudah memberikan persembahan dapat memberitahu kepada majelis atau kantor gereja atau dengan memberi keterangan pada bukti transfer. Juga bisa menggunakan barcode QRIS yang dapat di-scan menggunakan aplikasi digital seperti BCA Mobile, GoPay, OVO, Linkaja, dan Dana. Serta umat dapat mengumpulkan persembahan pada setiap kebaktian di dalam amplop yang selanjutnya disimpan di rumah masing-masing atau melalui kantor gereja. Amplop dapat juga dipersembahkan pada waktu kita bisa beribadah di gedung gereja. Nah, persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaknya masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pagi ini kami menghadap kehadiran-Mu Tuhan, mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu dan peliharaanmu sepanjang setengah tahun yang telah kita lalui pada tahun 2020. Walaupun kita jarang bertemu antara sejumlah jemaat dikarenakan COVID-19 yang telah melanda Indonesia bahkan di dunia, tapi aku tahu tetap memelihara jemaat semuanya dengan serta memberikan berkat. Untuk itu pada pagi hari ini kami ingin memberikan persembahan kepada gereja Tuhan. Semoga para majelis dan bidang yang dapat mengolah untuk kemanusiaan, demikian juga untuk saudara kami jemaat kami yang mengalami dampak dari COVID tersebut. Aku tahu Tuhan penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Untuk kedepannya tolong pelihara semua jemaat dalam keadaan sehat walafiat. Aku percaya Tuhan, janji-Mu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maka marilah kita menggunakan waktu kehidupan di dalam kesempatan oleh Tuhan untuk menabur berkat-berkat-Nya. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh berlimpah dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai pengakhirannya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera, sehingga engkau dapat menabur berkat-berkat-Nya dan hidup menjadi saksi-saksi Tuhan, dimanapun saudara berada di hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.